Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh kiri kanannya disenyumin dulu sambil bilang hari ini kamu cantik. Ke yang wanita, ke yang pria hari ini kamu ganteng. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saya hari ini ada di kota Tasikmalaya itu merupakan sebuah kesenangan yang berbeda buat saya. Karena meskipun sekarang saya lebih banyak di Jakarta dan di Bandung, tapi kalau pulang ke Tasik itu selalu menorehkan sesuatu kesan yang berlebih. Karena bagaimanapun saya ini adalah orang Tasik, lahir di Tasik, gede di Tasik. Jadi Tasik itu selalu memiliki bagian yang paling dalam hati saya. Dan saya senang sekali bisa sama-sama melayani di tempat ini bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema bulanan yang akan kita pelajari atau akan kita lihat selama bulan apa ini? Bulan Agustus ini adalah iman yang menggerakkan belas kasihan. Dan hari ini firman Tuhan yang akan saya bagikan, saya beri judul kekuatan di balik belas kasihan. Nanti sore saya akan membawa firman Tuhan di ibadah yang ketiga dengan judul yang berbeda adalah berkat di balik belas kasihan. Jadi hari ini, siang ini kita akan belajar tentang kekuatan yang ada di balik belas kasihan. Tapi sore nanti kita akan melihat hal-hal yang kita lakukan untuk memulai belas kasihan. Dan ternyata ada berkat yang luar biasa di balik belas kasihan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah fakta yang harus kita terima, yang harus kita sadari, mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa kita sudah hidup di zaman yang berbeda. Seringkali di antara kita atau mungkin banyak kali kita mendengar, terutama dari orang tua kita atau dari orang yang lebih senior, ya zaman teh geus berubah. Ya memang sudah berubah. Kalau dulu zaman kolonial, kalau sekarang zaman milenial. Dan zaman milenial ini ditunjukkan dengan sebuah perubahan zaman, yaitu zaman di era globalisasi yang ditunjukkan dengan kemajuan teknologi yang begitu luar biasa hebat. Hanya di zaman globalisasi inilah, ketika semua kemajuan teknologi itu sudah ada, kita punya sebuah kemampuan yang berlebih atau kemampuan khusus. Yaitu yang dulu kita tidak punya tapi sekarang kita punya. Yaitu kita sekarang di era globalisasi, di zaman yang sudah begitu luar biasa dengan kemajuan teknologi, kita punya yang namanya telunjuk ajaib. Kalau bahasa Sunda mah curug ajaib. Curug tahu kan ya telunjuk ajaib. Telunjuk ajaib. Dulu orang kalau mau berkomunikasi dia harus surat menyurat, ditungguin sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dapat balasan. Tapi sekarang gimana cara kita komunikasi dengan saudara kita, teman kita dimanapun? Dengan apa? Telunjuk ajaib. Tinggal ditekan langsung ada video call. Tinggal ditekan langsung ada telepon. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya sempat bahas ya di persimpangan antara ibadah 1 dan 2. Anak sekarang ketemu pasangan hidupnya bukan seperti zaman dulu. Temannya si ini, anaknya si ini, si anaknya si ibu ini. Enggak, kalau ditanya sekarang, kamu ketemu pasangan kamu di mana? CMB. Ada yang tahu CMB? Coffee Meets Bagel. Apa itu teh? Sebuah aplikasi yang mempertemukan antara pria dan wanita. Dan mereka lakukan melalui curug ajaib, telunjuk ajaib. Sekarang orang-orang, ibu-ibu muda, istri-istri ya tidak ada makanan di rumahnya. Dalam beberapa menit kemudian makanan sudah ada. Makanan full semejaun. Dengan apa? Curug ajaib, telunjuk ajaib. Bisnis orang-orang atau mungkin Bapak Ibu yang melakukan bisnis. Dulu bisnisnya hanya diketahui oleh orang-orang di sekitar kita. Di lingkungan Tasikmalaya. Tapi karena globalisasi dan era komunikasi yang begitu luar biasa. Semuanya jadi tahu di mana apa yang kita jual di luar kota bahkan di luar negeri. Dan ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu meskipun raga badan masih ada di rumah. Tapi belanjaan bisa datang terus ke rumah. Dengan apa? Si curug ajaib. Telunjuk ajaib ini tidak pernah ada di zaman-zaman sebelumnya. Jadi hanya ada di zaman sekarang yang menandakan bahwa era ini sudah
berubah. Dan era globalisasi ini membuat zaman menuntut kita untuk memberikan dan menjadi seseorang yang memberikan potensi diri yang terbaiknya. Kalau bisa disadari ya, secara nggak sadar sebenarnya dunia itu seperti mengajarkan kita untuk menjadi yang terbaik, terhebat, terpintar, terkuat, terkaya, dan lain-lain. Di dalam tempat kerja, manusia bersaing untuk apa? Untuk dapetin posisi teratas. Di dalam dunia pendidikan, dari kecil, anak-anak sebenarnya seperti diajarkan, kamu harus jadi yang terbaik supaya dapat piala, jadi juara kelas. Kalau seandainya di dunia sosial media, anak-anak zaman sekarang banyak sekali yang bandingin apa? Bandingin komen terbanyak, likers terbanyak, dan follower terbanyak. Yang sering kali membuat stres. Dan bahkan saat ini, kalau Bapak Ibu nonton berita, sebenarnya Indonesia juga lagi bersaing untuk jadi yang terbaik di ASEAN. Sedang memperebutkan medali-medali di Olimpiade Paris 2024. Jadi sepertinya di dalam dunia era globalisasi yang begitu nyaman, canggih, dan luar biasa, dunia itu seperti menuntut kita dan mengajarkan kita untuk menjadi yang terbaik, terhebat, dan tersegalanya. Sebenarnya bagus dampaknya. Karena kenapa? Dengan demikian kita dituntut atau memacu kita untuk memaksimalkan potensi kita, kita kasih yang terbaik. Tapi di sisi lain, hal ini menyebabkan dampak negatif. Yaitu seringkali secara sadar atau tidak sadar, hal ini membuat kita menjadi manusia yang egois. Menjadi manusia yang memikirkan diri sendiri. Gak apa-apa orang lain jadi yang kedua, yang penting saya terbaik. Gak apa-apa saya sikut aja kanan kiri saya di pekerjaan saya. Biarin aja dia menderita, biarin aja dia gak dapat posisi yang terbaik. Yang penting saya yang terbaik. Biarin aja di sekolah saya melakukan tindakan mencontek atau minta rampas pekerjaan orang, plagiat, biarin aja supaya saya dapat nilai yang terbaik. Biarin aja saya melakukan ujaran kebencian, hoax, supaya orang lihat akun Instagram saya, nanti saya dapat like terbanyak, terus kemudian follower saya bertambah dan jadi yang terbanyak. Banyak cara akhirnya dihalalkan untuk membuat kita bisa bersaing dan berkompetisi di dunia ini. Dan seringkali hal ini tidak sadar membawa kita pada sebuah pengikisan sikap daripada belas kasihan. Kita secara tidak sadar dengan era yang begitu cepat dan nyaman dan sangat berkompetitif membuat kita itu kehilangan hati nurani untuk kita punya sikap berbelas kasih. Sikap yang menunjukkan rasa positif terhadap orang lain. Sikap yang menunjukkan perhatian yang baik kepada orang lain. Kasih sayang kepada orang lain. Mementingkan kepedulian, kepekaan terhadap orang lain. Baik terhadap kondisi maupun perasaannya. Hal ini perlu disadari. Tapi hari ini firman Tuhan akan sama-sama mengingatkan kita. Kita itu semua orang-orang percaya, amin. Kita itu semua anak-anaknya Tuhan. Berarti kalau kita anak-anak Tuhan, semestinya kita hidup itu sesuai dengan standarnya Tuhan. Yang berbeda dengan cara dunia. Dunia boleh bilang kita untuk menjadi yang terbaik tanpa memikirkan kiri kanan. Dunia mungkin mengajarkan kita atau sedikit mendorong kita untuk terus memikirkan apa yang terbaik untuk diri saya. Tapi hari ini firman Tuhan mau ingatkan, kita anak Tuhan, kita punya standarnya Tuhan, dan kita punya cara main yang berbeda dengan dunia. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 12a mengatakan, kita sama-sama baca, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Dari ayat ini kita tahu bahwa standarnya Tuhan itu bukan standar self-centris, egoisme. Tapi Tuhan bilang, kalau kita orang percaya, kita harusnya menaruh belas kasihan terhadap orang lain. Punya empati. Dan inilah yang menunjukkan kita sebagai anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran.
Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat dari sebuah contoh yang Tuhan rujuk sebagai contoh ketika kita berbicara tentang belas kasihan. Dan contoh itu diambil dari sebuah kisah perumpamaan yang Yesus sampaikan ketika orang Farisi tanya, siapa yang bagus itu siapa? Siapa itu sesama manusia? Dan kisah ini tercatat dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Mari sama-sama kita baca. Saya baca ayat yang genap dan saya minta Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai di tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat yang telah kita baca ini setidaknya kita bisa melihat bahwa ketika kita hidup dalam belas kasihan, Tuhan itu memberikan kekuatan bahwa ketika kita melakukan belas kasihan, ada kekuatan di balik belas kasihan itu yang kita bisa lihat dan pelajari dari kisah orang Samaria yang murah hati ini. Kekuatan yang pertama yang akan kita bisa lihat dan rasakan ketika kita hidup berbelas kasih, Tuhan itu akan memberikan kekuatan untuk kita melihat kebutuhan. Dikatakan di ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kapan belas kasihan daripada orang Samaritan itu muncul? Ketika dia melihat orang yang dirampok oleh penyamun-penyamun. Dia disiksa, ditinggalkan oleh para penyamun. Nah, belas kasihan ini membuat orang itu bukan hanya melihat dengan mata kasatnya, oh iya dia adalah seorang korban. Tapi orang Samaria ini bisa melihat Tuhan mampukan kasih kekuatan, bukan hanya melihat dengan mata tapi dengan hati. Sehingga ketika dia melihat ada orang yang jadi korban, dia gak cuma melihat oh iya ya kasihan korban. Tapi dia melihat oh iya ya kasihan korban itu. Kayaknya dia butuh dibantu. Kayaknya dia perlu dirawat. Ada kebutuhan yang lain lebih daripada hanya kasihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan perubahan zaman yang begitu cepat, begitu luar biasa, dan begitu menuntut, seringkali perubahan zaman itu membutakan kita untuk melihat kebutuhan orang lain. Seringkali kita egois terhadap kebutuhan orang lain. Yang penting diri kita. Jangan sampai kita hidup dalam keegoisan seperti itu. Karena itu bukanlah ciri anak Tuhan. Karena kita tidaklah berbahagia kalau kita tidak melihat kebutuhan orang lain. Dan hal ini sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan. Hal ini hanya bisa dilakukan kalau kita sebenarnya pegang dan hidup menurut dengan hukumnya Tuhan yang terutama dan utama dan hukum kasih. Kalau kita punya hukum kasih,
di dalam hidup kita, barulah kita bisa hidup berbelas kasihan. Terutama hukum kasih yang dicatatkan dalam firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal bunimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau selama ini kita tidak mengasihi Tuhan, akan sulit bagi kita untuk punya hidup yang berbelas kasihan. Kenapa? Karena sebelumnya kita juga tidak pernah hidup di dalam kasih. Gimana caranya seseorang mau memberikan kasih kalau kita tidak pernah merasakan kasih? Karena itu, hari ini, kalau memang engkau mungkin kasihnya di dalam Tuhan sudah mulai padam. Kalau mungkin engkau selama ini ke gereja menjadi orang Kristen hanya sebagai rutinitas belaka. Engkau datang ke gereja supaya enggak diomongkan, supaya enggak dicari. Ayo minta Tuhan. Tuhan bakar hati saya dengan kasih mula-mula. Supaya saya bisa menyalurkan kasih. Supaya saya diberikan Tuhan kemampuan untuk berbelas kasih dan melihat kebutuhan orang lain. Amin. Karena itu hal yang kedua, kita akan melihat bahwa bukan saja ketika kita hidup dalam belas kasihan, Tuhan kasih kemampuan kita, kekuatan untuk melihat kebutuhan orang lain, tapi Tuhan juga memampukan kita, memberikan kekuatan untuk kemudian kita menjawab kebutuhan orang lain. Kekuatan yang kedua yaitu menjawab kebutuhan orang lain. Ayat 34 mengatakan, ia pergi, orang Samaria itu pergi kepadanya, korbannya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bukan hanya belas kasihan itu memampukan kita untuk melihat kebutuhan orang lain, tapi belas kasihan daripada Tuhan itu memampukan kita untuk menjadi berkat buat orang lain, untuk menjawab kebutuhan orang lain. Bapak ibu saudara sekalian, seringkali kita bilang sama Tuhan, Tuhan kasih aku kekuatan untuk mendapat berkat. Berikan kepada aku mujizat. Tapi kita jarang bilang sama Tuhan, Tuhan biarkan aku, melalui aku, mujizatmu terjadi. Tuhan biarlah melalui hidupku orang lain diberkati. Mana yang lebih sering doa yang dipanjatkan? Tentang diriku atau tentang diriku yang jadi berkat orang lain. Hari ini kalau kita memang betul-betul mengasihi Tuhan. Tuhan bilang jangan sekedar akal budimu aja yang mengasihi. Jangan segenap perasaanmu aja yang mengasihi. Tapi kasihi Tuhan dengan segenap kekuatan dan segenap jiwa. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan jangan hanya di mulut saja. Jangan hanya di hati saja. Tuhan saya mengasihi engkau. Tapi secara raga, secara kekuatanmu engkau tidak melakukan apa-apa. Terutama terhadap sesama. Ibaratnya ada seorang pria. Mungkin pernah ya di antara kita, kayaknya hampir semuanya pernah ya merasakan gitu. Getir-getir cinta mula-mula. Ada pria misalnya lagi jatuh cinta sama seseorang. Terus dia bilang, sayang aku sayang sekali sama kamu. Setiap hari. Teka lewat makannya pagi, siang, sore, malam. Sampai sebelum tidur. I love you so much. Sayang pisan. Aku mah bener-bener sayang pisan sama kamu. Terus si cewek bilang, ya udah tuh ai sayang mah. Besok ketemuan yuk. Gak mau. Riweuh. Ya udah tuh jemput saya tuh ya. Mau hoream. Udah naik beca bisa. Ya udah tuh gimana? Kamu tuh kerja. Kalau sayang mah. Kan kita tuh mau membangun keluarga. Yuk kita cicil rumah, mual capek. Ya udahlah. Ya udah tuh. Kamu ngapain atuh? Ngapain ki jangan males-malesan? Enggak mau males. Bayangkan kalau kayak gitu sebenarnya pria ini adalah pria yang sangat luar biasa. Luar biasa gombalnya. Karena dia hanya ngomong di mulut aja dia mengasihi, tapi dalam kenyataan dia tidak melakukannya. Tapi hal itu sering terjadi sama kita. Kita bilang Tuhan saya mengasihi kamu. Tuhan aku sayang sama engkau. Aku cinta engkau. Tapi firman Tuhan bilang kalau kamu memang mengasihi aku.
perbuatlah demikian kepada saudaramu. Kalau kamu mengasihi aku, tunjukkan untuk mengasihi sesamamu. Tapi seringkali kita tidak melakukannya. Kalau kayak gitu kita sama-sama pria ini. Sama-sama gombal, luar biasa gombal. Nah karena belas kasihan itu, kalau diomongin saja kasihan ya, gak akan terjadi apa-apa sampai kita melakukan pergerakan. Sampai kita bergerak. Karena itu kekuatan yang kedua yang Tuhan berikan adalah bukan hanya untuk melihat kebutuhan, tapi untuk menjawab kebutuhan. Bapak ibu saudara sekalian, ada seorang tokoh, dia adalah seorang Katolik yang seringkali dijadikan sebagai sebuah teladan ketika seseorang menyatakan atau bercerita tentang belas kasihan. Nama orang ini adalah Mother Teresa. Mother Teresa ini adalah seseorang yang hidup, lahir dan tinggal di India, Kolkata, dari kota Kolkata, India. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tahu, sampai sekarang India itu menjadi sebuah negara developing ya, masih terus berkembang. Tapi ketika dia hidup, Mother Teresa hidup, India itu jauh dibandingkan hari ini. India itu punya sebuah pendidikan yang sangat rendah, jadi tidak bisa dipungkiri orang itu ya hidup seenaknya, dia tidak bersih. Jadi seringkali mereka melakukan hubungan seks di luar nikah karena mereka nggak punya pengertian, dia nggak pernah dididik oleh siapapun. Jadi hubungan seks di luar nikah itu banyak sekali yang menyebabkan akhirnya wanitanya mengandung dan harus melahirkan anak. Nah karena pendidikannya rendah mereka tidak bisa punya pekerjaan, jangankan untuk kasih makan anak. Yang dia lakukan adalah mereka ambil bayinya, dia setelah keluarkan, dia simpen di pinggir jalan, di pinggir tong sampah. Jadi pada zaman Mother Teresa itu, di zamannya itu banyak sekali bayi-bayi yang dibuang di sekitar lingkungannya. Belum lagi karena pendidikan yang rendah, jadi kesadaran untuk menjaga diri, merawat lingkungan itu sangat rendah. Jadi India itu sangat kotor. Nah, karena sangat kotor, maka penyakit itu mulai bermunculan. Dan memang di zaman Mother Teresa, jauh penyakit di India itu lebih banyak dibandingkan hari ini. Sampai hari ini, India, beberapa teman saya pernah pergi ke sana, dia bilang, aduh di beberapa bagian itu sangat kotor sekali. Tapi sudah lebih baik dibandingkan zaman Mother Teresa. Tapi Mother Teresa hidup di zaman itu. Kemudian dia punya belas kasihan yang daripada Tuhan. Dia melihat kebutuhan di India. Dia begitu melihat banyaknya anak yang dibuang di pinggir jalan. Sehingga dia melakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Dia ambilin anak-anaknya. Dengan semampunya dia rawat anak-anaknya dengan begitu luar biasa. Dia lihat orang-orang yang sakit di pinggir jalan. Seringkali itu sakit kusta, saking joroknya lingkungannya. Dia datangin. Kalau orang penyakit kusta itu disentuh aja bisa jadi nepak lah bahasa Sunda namanya. Ketularan gitu. Dia peluk, dia bawa sama Mother Teresa. Dan sebuah perkataan yang luar biasa yang pernah ia sampaikan. Berkata, I see Jesus in every human being. Saya melihat Tuhan di setiap individu manusia. I say to myself, saya berkata terhadap diri saya, this is hungry Jesus. Ini adalah Yesus yang hungry, yang lapar. I must feed him. Saya harus kasih makan. This is sick Jesus. Ini adalah Yesus yang sakit. This one has leprosy and gangrene. Dia adalah orang yang punya sakit kusta. Dan gangrene itu adalah sebuah penyakit yang salurannya itu mati semua badannya. I must wash him and tend to him. Saya harus datang, saya harus basuh dan kemudian saya harus merawatnya. I serve because I love Jesus. Saya melayani karena saya mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini luar biasa sekali yang dilakukannya. Mother Teresa melihat kebutuhan dan kemudian Tuhan kasih kekuatan untuk menjawab kebutuhan. Dia nggak cuma bilang, this is hungry Jesus. Oh ini Yesus yang lapar. Oh this is sick Jesus. Ini Yesus yang sakit. Ini yang Yesus yang membutuhkan. Oh ya udah cukup tahu. Enggak, yang dia lakukan ketika dia tahu ada yang lapar, dia kasih makan.
Ketika dia tahu ada yang sakit, dia kasih perawatan. Ketika dia tahu ada yang butuh, dia kasih bantuan. Sehingga Mother Teresa menjadi pembuat mujizat bagi orang lain. Dan hal yang luar biasa yang bisa kita lihat, sebenarnya Mother Teresa itu tidak akan pernah bisa melakukan hal ini kalau dia tidak punya Tuhan yang luar biasa, yang terlebih dahulu mengasihi dia. Justru karena dia punya Tuhan, dia bilang apa? I serve because I love Jesus. Karena dia sudah merasakan kasih Tuhan. Karena dia sudah tahu Tuhan begitu sayang sama dia. Akhirnya dia punya kasih yang kemudian jadi berkat buat orang lain. Hari ini, sudahkah kita melakukan dalam tindakan nyata? Kalau selama ini kita bilang, Tuhan saya tuh sayang pisan sama Tuhan. Tapi selama ini engkau membutakan dirimu dari kebutuhan orang lain. Memandulkan dirimu untuk menolong orang lain. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, jadi jawaban buat orang, jadi pembuat mujizat buat orang, jadi saluran berkat buat orang lain. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Dan hal yang ketiga yang kita bisa dapatkan atau kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita berbelas kasihan adalah kekuatan untuk menuntaskan pemenuhan kebutuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 34 berkata, keesokan harinya orang Samaria ini menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Orang Samaria ini menunjukkan hal yang luar biasa. Dia membantu orang, dia berbelas kasihan sampai pada akhirnya, sampai tuntas. Sebenarnya kalau kita lihat di ayat 34 aja orang Samaria ini udah luar biasa. Bayangkan imam yang pintar, tahu tentang firman Tuhan, tahu tentang kitab, tidak menolong orang yang sedang jatuh dalam masalah. Imam Lewi yang adalah pemuka agama juga tidak menolong orang yang membutuhkan. Tapi orang Samaria inilah yang sebenarnya dia dikucilkan daripada orang Yahudi. Yang kemudian membantu orang Samaria ini. Dan dia membantunya udah bukan hanya merawat doang. Dia tunggangin ke kudanya karena keledai itu yang ditungganginya. Jadi dia tunggangin ke keledainya. Jadi dia harus jalan. Bantuin keledainya untuk jalan. Dia simpen di tempat perawatan, tempat penginapan dan terus dia merawatnya. Sampai sana aja sebenarnya sudah luar biasa orang Samaria ini. Tapi kalau kita baca ayat 35, dia menunjukkan belas kasihannya sampai tuntas. Dia bilang waktu-waktunya terbatas. Dia tetap bilang dia kasih pengaruh, influence sama orang lain berupa perintah. Nih, saya sudah bantuin orang ini. Saya harus pergi dulu. Saya kasih uang sama kamu, rawat dia. Sampai benar-benar. Kalau kamu lebih membelanjakan sesuatu, misalnya dia butuh sesuatu, kamu kasih dulu. Terus dia nggak bilang, nanti tagihin aja sama orang itu. Enggak, dia bilang, nanti kasih ke saya tagihannya. Saya akan bayar waktu saya kembali. Ini tuh hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ternyata ketika Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk berbelas kasihan, Tuhan juga memperlengkapi kita dengan kemampuan untuk menuntaskannya sampai selesai. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kalau mengandalkan manusia sekali lagi kita nggak bisa. Kita ini manusia yang terbatas. Uang kita terbatas, tenaga kita terbatas, waktu kita terbatas. Tapi kalau kita ngandelin Tuhan, segala yang terbatas itu menjadi luar biasa baik. Andelin Tuhan waktu kita berbelas kasihan. Ingat kisah 5 roti dan 2 ikan ya. Itu tuh karena ada 1 anak yang berbelas kasihan. Ini orang banyak sekali, dia kelaparan, hanya 1 anak. Dia bilang, saya berbelas kasihan, udah deh saya sharing aja. Ini bekal saya yang mama saya bawain, 5 roti dan 2 ikan. Waktu dia mengandalkan Tuhan, Tuhan saya cuma punya segini aja. Tuhan ambil, Tuhan lipat kali gandakan. 5 roti 2 ikan bisa memberi makan beribu-ribu orang. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan.
Yang dia punya pertama hanyalah belas kasihan. Dan kemudian Tuhan kasih kekuatan untuk memampukan kita menuntaskannya sampai akhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang sudah pernah menunjukkan belas kasihannya. Dan sampai hari ini engkau berbelas kasihan kepada orang lain. Mungkin engkau mensupport orang tersebut, keluarga, teman, saudara, atau siapapun itu secara finansial. Engkau mungkin sekolahin dia, engkau mungkin biayain dia. Mungkin ada juga yang engkau berikan rumahmu untuk jadi tempat persimpangan mereka untuk tinggal, supaya mereka ada rumah yang nyaman. Atau mungkin engkau berikan tenagamu, mungkin selama ini engkau sudah berbelas kasihan sama orang ini. Engkau bimbing mungkin secara di mentoring ya, dari dia nggak bisa sampai bisa. Dan seringkali kamu bilang sama Tuhan, aduh kacida teuing ini susah banget nolongin orang kayak gini. Tapi hari ini firman Tuhan ingetin, kalau Tuhan sudah taruh belas kasihan dalam hati kita, Tuhan gak akan pernah lupa untuk terus kasih kekuatan untuk kita menyelesaikannya sampai akhir. Terus berbelas kasihan dan pegang janji Tuhan. Ingat janji Tuhan, Amsal 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, ia memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi kalau hari ini kau rasanya, aduh kayaknya saya berbelas kasihan. Tapi kalau dipikir-pikir saya juga sebenarnya tanpa ada dia saya bisa melakukan hal yang lebih. Tanpa saya melakukan belas kasihan itu mungkin saya punya uang yang lebih, tenaga yang lebih, waktu yang lebih. Tapi firman Tuhan ingatkan kita. Terus lakukan belas kasihan itu sampai tuntas. Karena dialah yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Dari orang Samaria kita belajar. Hiduplah berbelas kasihan. Waktu kita melangkah untuk berbelas kasihan. Tenang, engkau enggak sendiri. Tuhan kasih kamu kemampuan untuk melihat kebutuhan orang lain. Tuhan kasih kamu kemampuan untuk menjawab kebutuhan. Jadi pembuat mujizat buat orang lain. Jadi berkat buat orang lain. Waktu engkau berbuat belas kasihan, Tuhan kasih kekuatan untuk kita benar-benar menuntaskan apa yang Tuhan telah titipkan. Saya minta pemain musik untuk mempersiapkan diri dan izinkan saya menutup kesaksian firman Tuhan ini dengan sebuah kesaksian. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sungguh bersyukur karena saya dilahirkan dari sebuah keluarga yang bisa memberikan kepada saya pendidikan yang baik. Saya lahir di Tasikmalaya. Saya SD sampai TK sampai SD itu di SD Battle. Saya karena kita harus pindah ke Bandung, jadi waktu itu kita pindah ke Bandung. SMP, SMA saya sekolah di Bandung. Dan saya sempat kuliah di luar negeri, di Australia. Dan itu sesuatu hal yang memberikan saya merasakan berkat Tuhan. Karena kenapa? Ternyata banyak sekali berkat yang saya terima ketika saya menjalani pendidikan. Nah, tapi di satu titik saya pernah merasa bahwa ternyata tidak semua anak waktu saya masih mungkin SMP, SD, arah-arah remaja gitu. Kalau saya dapat berkat dari pendidikan, banyak loh orang-orang yang gak bisa sekolah pada waktu itu. Karena pada waktu itu apalagi zaman dulu itu yang namanya bantuan untuk sekolah dari pemerintah menuntaskan 9 tahun itu kan belum ada. Jadi saya pikir, waduh kalau saya begitu diberkati dari pendidikan, sebenarnya ternyata banyak orang yang gak bisa merasakan mengenyam pendidikan. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau nanti suatu hari saya sudah dapat uang sendiri, saya kerja, saya pengen deh jadi memberikan sebagian dari uang saya yang kecil itu untuk bantu seseorang untuk menyekolahkan dia. Memang setelah saya beres kuliah, saya dapat kerja dan hal pertama setelah saya memberikan buah sulung, gaji yang kedua saya sisihkan untuk orang tua saya dan saya carikan sebuah organisasi yang mengkonekkan ya anak-anak yang gak bisa sekolah, putus sekolah itu dengan donatur yang ingin memberikan. Saya connect, saya bilang saya mau join.
pada waktu itu saya cuma bisa bantu satu orang. Saya cuma ngomong kayak gini, Tuhan, ya nggak apa-apa lah, saya cuma bisa bantu satu orang karena kemampuan duit saya juga terbatas pada waktu itu. Tapi nggak apa-apa, satu orang. Dan saya dapat satu anak, dia dari NTT, saya sekolahin dari TK, ya antara mau TK ke SD, sama bertahun-tahun. Kalau dia ulang tahun, saya kasih dia kado. Tapi karena di NTT jauh sekali, ternyata ongkos untuk ngiriminnya aja kadang lebih mahal daripada ongkos kadonya. Jadi saya bilang sama si organisasi ini, udah deh, daripada saya kasih kado, kamu tanyain aja ke dia mau apa. Saya kasih uangnya ya. Setiap waktu itu dia ulang tahunnya bulan September, saya kasih lebihan, suruh dia cari. Terus udah gitu, nanti bulan Desember saya kasih lagi supaya dia bisa merasakan bahagia Natal. Nah, hampir setiap bulan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, biasanya tuh si organisasi ini kasih report tentang anak ini. Jadi saya biasanya terima surat dari anak ini. Mama katanya, atau kakak gitu ya, atau orang tua asuh, Bu katanya. Terima kasih ya, aku sekarang udah sebisa sekolah. Sekarang aku bukan TK lagi, aku sudah SD. Sekarang aku lagi senang menggambar loh katanya. Dan sekarang aku lagi mau belajar masak. Biasanya aku bantuin ibu setelah sekolah. Jadi hal itu tuh menggugah hati saya. Dia tuh kasih terus ya report itu. Dia kasih gambarnya karena dia hobi menggambar. Tapi sampai suatu kali anak ini gak ada kabar. Saya juga bingung kenapa. Sampai hari ini saya tidak pernah dengar kabar darinya. Dan itu membuat saya sedih karena dari kecil tahu gitu ya, dapat update-nya, terus tiba-tiba nggak ada. Jadi saya kontak organisasi ini, anak ini mana ya? Kok saya nggak pernah dengar dari dia? Wah, waktu itu saya pulang pergi, maksudnya dari PIC ini ya. Dia bilang katanya udah keluar dari organisasinya. Oh, dikasih nomor ini. Wah, saya jadi bingung, nggak tahu gimana. Ini support udah berjalan hampir 2 tahun juga lebih waktu itu. Ketika saya sudah tidak menerima kabar, udah saya akhirnya dengan berat hati saya putusin, udah deh kalau kayak gini nggak jelas, saya berhenti aja. Nah, tapi hari itu sampai pada waktu beberapa waktu hati saya tuh tetap gelisah karena saya tuh pengen sekali jadi berkat buat anak-anak khususnya. Jadi saya pikir kalau orang tua memang butuh, tapi kalau anak-anak waktu kita bisa sekolahin dia dengan baik, sebenarnya dia punya kesempatan peluang yang lebih besar. Nah, akhirnya saya tidak melakukan bantuan kepada siapapun sampai di 2020. Pada waktu itu saya masih sering aktif melayani di sekolah minggu. Kita tahu bahwa 2020 COVID itu masuk ke Indonesia. Dan waktu saya melayani di Kids, saya ngobrol sama orang tua dan bilang, saya mau berhentiin anak saya. Loh Pak, kenapa? Saya bilang, saya nggak punya pekerjaan, saya baru di PHK. Uang sekolah terus nagih. Padahal sekolahnya online, tapi harga sekolah SPP-nya enggak dipotong. Ya udahlah, mereka juga sekolah online juga enggak bener. Udah deh, saya berhentiin aja sekolah mereka. Waduh, mendengar hati itu, saya sedih sekali. Kalau yang tadi saya bantu ini di NTT ya. Kalau yang saya dengar ini kan di dalam lingkungan jemaat, saudara seiman saya. Jadi pada waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana ya? Dan itu bukan satu orang loh. Banyak orang. Terus saya bilang, Tuhan gimana ya? Tuhan tahu uang saya terbatas. Ini kayaknya udah lebih daripada 10 pada waktu itu. Yang saya dengar orang tuanya di PHK. Anaknya susah sekolah. Duh gimana ya? Biayain biaya sekolah 10 anak kan gak murah di Bandung. Saya bilang, Tuhan kasih saya hikmat. Nah, waktu berdoa kayak gitu saya jadinya ingat sama si organisasi yang waktu itu saya sign up. Dan saya bilang, kalau dia bisa melakukan di seluruh Indonesia, berarti seharusnya pola yang sama, sistem yang sama, seharusnya bisa saya terapkan juga di gereja. Nah, jadi saya kumpulin orang-orang yang rasanya punya hati yang sama. Terus saya bilang, ini ada jemaat itu yang anaknya gak bisa sekolah. Kita bikin yuk program namanya orang tua asuh. Akhirnya benar, dengan kemampuan yang terbatas, tenaga yang terbatas, cuman belas kasihan aja yang besar, segalanya terbatas, cuman belas kasihan daripada kami semua yang ada di
ruangan orang tua asuh itu yang besar. Kita bilang kita nggak tahu apa-apa. Tapi benar 2020-an akhir kita mulai program orang tua asuh tersebut. Dan kemudian 20 anak mulai mendaftar. Sebelumnya kita wawancara. Dan di sana mereka benar gak bisa punya uang, sama sekali gak punya uang. Ya kita mulai sekolahin. Kita cari anak yang gak bisa sekolah karena gak punya orang. Kita cari orang-orang yang punya belas kasihan. Kita temuin. Dan tahu gak Bapak Ibu, dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, kita masukin dalam program itu. Kita gak mau cuman dia sampai di SMA aja. Kita mau mereka sekolah sampai lulus S1. Supaya apa? Dia dapat ijazah. Dia bisa apply di tempat yang baik. Dia dapat kemandirian. Jadi dia bisa tolong orang lain lagi. Dan bukan hanya segi finansial yang kita lakukan. Kita juga bina anak-anak sekolah ini. Anak-anak orang tua asuh ini. Karena ternyata ketika kita ngobrol satu persatu, saya ngobrol sama mereka. Mereka itu minder sekali. Mereka merasa sangat tidak punya mimpi. Jadi pada waktu itu saya bilang, aduh ini anak-anak kasihan sekali. Mereka gak punya mimpi. Untuk bisa bermimpi besar bagi mereka sesuatu hal yang menakutkan. Jadi kita panggilkan beberapa orang yang dulunya pernah punya masa lalu yang susah. Kayaknya gak punya masa depan. Tapi kemudian Tuhan ubahkan mempunyai masa depan yang luar biasa. Kita support mereka. Kita kasih tahu, kamu mimpi yang besar. Kamu punya mimpi yang besar, Tuhan bisa. Dan sampai satu kali ada satu anak. Waktu saya ngobrol sebelum, dia sangat pendiam. Benar-benar diam sekali. Tapi waktu saya wawancara, saya ngobrol sama dia. Nanti ya anak-anaknya sampai sekarang masih kita bantu. Udah kelas SMA. Dia masuk pertama kali di SMP kelas 3. Terus di SMA saya tanya, nanti kalau kamu besar, kamu punya cita-citanya seperti apa? Waktu dia sudah dibina, dia bilang, Kak, dulu aku gak pikir aku mau pergi ke luar negeri. Tapi aku mau pergi ke luar negeri. Wah, mendengar hal itu benar saya merinding. Karena ternyata dengan pembinaan yang diberikan, dia punya mimpi yang besar. Orang-orang tuanya juga sama dibina. Dibinanya ngapain? Bukan dimotivasi lagi, tapi kita kasih skill. Suruh bikin jelly, suruh bikin puding, suruh bikin apapun supaya mereka bisa mandiri. Dan hal ini sangat luar biasa. Dimulai dari rasa belas kasihan. Dan Tuhan menjawab kebutuhan kita dengan menghadirkan orang-orang yang satu hati, satu pikir. Dan memampukan kita untuk terus berjalan dalam Tuhan. Sampai hari ini orang tua asuh ini, program orang tua asuh kira-kira baru berjalan 4 tahun. 20 anak di tahun 2024, 2025. Lebih dari 30 sudah kita tolong. Tapi karena pembinaan yang dilakukan, mereka tumbuh jadi orang yang bertanggung jawab. Karena kita gak mau mendidik mereka menjadi anak yang meminta-minta terus. Tapi kita bisa lihat, satu kali ada anak yang datang sama kita. Terus dia bilang, Kak, gak usah bantuin kita lagi. Maksudnya gak usah bantuin saya lagi. Oh kenapa? Saya udah di semester akhir kuliah saya. Saya sudah mulai dapat kerja. Jadi ya biayanya masih bisa lah pakai uang gaji saya yang saya sisihkan. Wah, mendengar itu luar biasa. Merubah seseorang punya sebuah mimpi. Merubah seseorang untuk jadi punya karakter yang baik. Itu sangat mengagumkan. Dan hari ini, di tahun ini, kita sudah meluluskan dua orang lulusan anak asuh kita di tingkat kuliah. Satunya sedang sudah cari kerja, yang satunya lulus dengan menjadi mahasiswa terbaik. Luar biasa. Dia dilihat terbaik dari segi nilainya dan dari segi karakternya. Waktu itu saya melihat, karena saya kan ada di antara mereka dan kemudian ada tim orang tua asuh juga. Mamahnya gak ada, papahnya gak ada. Karena memang mereka itu tinggalnya jauh sekali. Jauh sekali, tidak mungkin buat ongkos, tidak mungkin buat apa-apa. Papahnya seorang petani. Papahnya sudah meninggal, ibunya seorang petani. Jadi gak punya uang untuk datang ke graduationnya. Orang tua asuh datang. Dia peluk anak ini, bangga sekali rasanya. Jadi lulusan terbaik.
Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini dilakukan pertama kali hanya karena kita memiliki belas kasihan. Belas kasihan sungguh luar biasa. Dan ketika kita melakukan belas kasihan, Tuhan itu Tuhan bukan yang tidur. Dia kasih kekuatan kita untuk kita bisa menjawab kebutuhan dan menuntaskannya sampai akhir. Dan seringkali ketika kita berbelas kasihan, kita pikir kita yang tolongin mereka. Mereka yang diberkati, mereka yang senang. Tapi ternyata faktanya ketika kita berbelas kasihan, ketika kita berkemurahan, ternyata bukan orang lain saja yang mendapatkan berkat. Kita juga mendapatkan berkat. Kita disenangkan, kita bersuka cita. Amin. Karena itu mari kita punya hidup yang berbelas kasih. Karena di dalam belas kasih itu Tuhan enggak tidur dan kasih kita kekuatan untuk melihat kebutuhan, menjawab kebutuhan dan menjawabnya sampai tuntas. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mungkin hari ini Bapak Ibu bingung, apa yang mesti saya lakukan pertama kali? Saya tidak cukup banyak uang untuk melakukan apa-apa. Saya juga tidak cukup banyak tenaga untuk melakukan apa-apa. Ikutin program Gedor. Sebenarnya program Gedor ini bisa juga menjadi sarana untuk kita mulai berbelas kasihan. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kebutuhan terbesar yang dibutuhkan manusia adalah keselamatan. Dan kita semua tahu, orang-orang percaya tahu, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Di luar sana banyak orang yang butuh Yesus. Karena tanpa Yesus tidak ada jalan menuju keselamatan. Di luar sana banyak orang yang lagi frustasi. Dia gak tahu nanti mati mau kemana. Kita tahu kalau sama Yesus kamu pasti masuk surga. Mungkin kita gak bisa berkhotbah. Mungkin kita gak bisa ngomong. Mungkin kita gak bisa kasih kata-kata motivasi. Yang kita bisa kasih cuman kasih buku. Nih, melalui buku ini hidup saya diubahkan. Kalau kamu diubahkan, pasti Tuhan yang lakukan. Kalau saya bisa diubahkan, kamu juga pasti bisa diubahkan. Beri jawaban, kasih tahu Tuhan Yesus sama mereka, dan tuntaskan sampai akhir. Kalau mungkin dalam perjalanannya mereka bingung, mereka nggak tahu, mereka kebingungan, bahkan lagi baca firman Tuhan dia bingung, nggak ngerti maksudnya, bimbing. Kalau nanti nggak ngerti bisa tanya sama Pak Wahyudi, sama Bu Luciana, ini apa maksudnya? Bimbing, jadi mentor. Itulah cara kita paling awal untuk kita memulai belas kasihan dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita.